silakan disiapkan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sekarang kita absen dulu ya. Afan, mana Afan? Belum datang. Ahmad Fauzi, OSIS. Adi Fatur, OSIS juga. Alfitra, untuk memulai pembelajaran kita, di pertemuan sebelumnya kita sudah melihat mengenai apa itu lembaga sosial, ya. Sebelumnya, Ibu ingin tahu terlebih dahulu sama Ananda, hidup di lingkungan masyarakat? Ya, di mana tinggalnya? Di rumah. Rumahnya di mana? Bukit Gombak, Bali Bibir, tahu asrama. Oke, ada yang tinggal di sama orang tuanya, ada yang tinggal di asrama juga. Ya. Nah, ketika Anda tinggal di kehidupan di lingkungan Anda tersebut, punya aturan nggak di lingkungan tersebut? Ya. Salah satu contohnya apa? Asrama terlebih dahulu. Punya aturan nggak? Ya. Apa? Mana yang anak asrama? Kau katakan? Itu, baik. Coba sebutkan salah satu aturan di asrama. Pakai kaos kaki. Jilbab yang syar'i. Sholat berjamaah. Keluar harus izin. Nah, di mana di situ Anda membuat untuk bisa saling menghargai pendapat teman, bagaimana untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan, ya. Nah, itu kesepakatan kita. Nah, apa gunanya sebuah kesepakatan atau suatu aturan-aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut? Nah, yang tinggal rumah orang tua, di rumahnya punya aturan nggak? Punya. Bagaimana? Apa kata orang tua? Tidak boleh pulang pagi boleh? Tidak boleh pulang malam, larut malam, ya. Pulang sekolah langsung pulang, ya. Jangan berkeliaran, ya. Sampai di Presli, sampai di Hai, ya. Sampai di macam-macam tempat. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu aturan-aturan yang ada. Nah, di SMA 3 punya aturan nggak? Punya. Ya. Paham apa itu norma-norma sosial? Berapa norma? Norma apa aja yang ada? Kebiasaan itu menjadi sebuah norma. Nah, aturan-aturan tersebut yang sudah terlembaga, nah itu yang akan kita lihat pada pertemuan hari ini, ya. Yang aturan yang ditaati oleh suatu lingkungan atau suatu masyarakat yang nanti terlembaga. Nah, ini yang akan kita lihat, apa yang materi kita hari ini, yaitu mengenai lembaga sosial. Ya. Nah, di situ diharapkan bisa mengerti mengenai lembaga sosial, jenis lembaga sosial, kemudian peran dan fungsi dari lembaga sosial tersebut. Nah, peta konsepnya seperti ini. Ya. Lembaga sosial, pengertian prosesnya, tipenya dan macam, kemudian cara analisis
keberadaannya. Nah, itu mengenai. Nah, ini ada proses dari terbentuknya suatu lembaga tersebut. Ya. Adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan mendasar, kebutuhan sosial, maupun kebutuhan integratif atau kebutuhan untuk saling berkumpul. Kemudian mewujudkan efisiensi kerja dalam setiap individu yang dapat didelegasikan ke lembaga-lembaga sosial tertentu. Kemudian adanya keterbatasan benda-benda dan adanya keinginan untuk mewujudkan keadaan hari esok yang lebih baik. Jadi itu adalah bagaimana proses terbentuknya lembaga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat tersebut. Seperti tadi kita butuh aturan untuk menjalankan sebuah kehidupan. Ya, di asrama harus pakai jilbab syar'i, sholatnya harus berjemaah, ya, makannya tepat waktu. Kalau makan paling terakhir nanti gak dapat jatah, ya. Kalau ayamnya tinggal tahunya aja lagi, makan sama sayur. Nah, ya. Kalau di rumah begitu juga, ya. Ada aturan-aturan, walaupun itu aturan kecil yang ada di rumah kita. Tempat sepatu pulang sekolah di mana taruhnya, baju di mana taruhnya. Nah, nanti lembaga-lembaga yang akan mengatur di situ nanti ada lembaga keluarga, ada lembaga ekonomi, ya, yang mengatur kehidupan perekonomian, ada nanti lembaga politik, ada juga nanti lembaga agama, kemudian juga ada lembaga hukum. Ya, aturan-aturan yang tertulis ada di dalamnya. Apa itu keluarga? Suatu kelompok dan keluarga ini adalah kelompok terkecil di tengah-tengah masyarakat yang ditandai dengan ikatan pernikahan. Nah, tali darah. Masa ya ayah sama ibu anda saudara boleh nikah itu nanti jadinya. Dari mana sih? Boleh gas tadi. Nah, itu yang dikatakan dengan keluarga. Ada fungsi-fungsinya juga di lembaga keluarga tersebut. Nah, itu nanti yang harus Anda pelajari nanti, apa fungsi-fungsi dari masing-masing lembaga tersebut. Nah, sebelumnya kita akan saksikan video. Silakan dikeluarkan handphonenya, saya akan kirim linknya ke handphone Anda. Ya, silakan disimak videonya dulu ya. Apa itu generasi Z-nya? Awalnya buat konten bermanfaat. Info kali ini Mengenai pengertian dari Gen Z atau generasi Z, di mana di situ tipe-tipe dari generasi Z tersebut, ya, berjiwa bebas, ya, kritis, kemudian ambisius, kemudian positif dan melek teknologi, ya, semuanya berbasis teknologi. Di sini Anda semua diminta untuk menganalisis dari video tersebut, ya, bagaimana peran dan fungsinya dari lembaga-lembaga di
nanti, bagaimana dia berperan pada Gen Z tersebut, di mana dia yang berjiwa bebas tersebut, apakah lembaga keluarga masih berperan di dalamnya? Boleh Anda duduk, Anda lihat tim Anda siapa di dalamnya untuk kelompok asal Anda. Silakan dikeluarkan Android canggih Anda. Ya. Duduk per kelompok ahli. Di sini lembaga keluarga, di sini lembaga ekonomi, lembaga pendidikan. Baik, silahkan Anda baca materinya, ya. Masing-masing kelompok Anda boleh Anda lihat buku paket Anda, boleh Anda cari di internet dari masing-masing materi tersebut. Kemudian Anda bikin mapping mapnya untuk bisa menjelaskan kepada kelompok asal Anda nanti. Anda punya waktu 30 menit untuk mencari materi tersebut. Silakan mulai bekerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok itu berdasarkan visi APBD yang telah kami yang berdasarkan dengan saya Fatal Denia, Saya Salawin Julia. saya Nadia Nalini, Dan saya Nadia Nalini. saya Ahmad Radian, dan saya Aisyah. Jadi peran dan fungsi lembaga sosial dan bagaimana penerapannya di generasi saat sekarang ini. Yang pertama itu adalah lembaga keluarga, yaitu terdapat pengaruh praktik pengasuhan dalam keluarga seperti dalam hal keluarga seperti dalam hal kesehatan, kesejahteraan anak, pendidikan yang positif, serta kepuasan lembaga keluarga. Jadi pengaruh praktik pengasuhan dalam keluarga seperti dalam hal kesejahteraan mental, kesejahteraan anak, pendidikan yang positif. Jadi dalam generasi Z, orang tua diharapkan untuk selalu ada di sisi anaknya dan mengawasi serta memberikan edukasi kepada anak untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya lembaga pendidikan. Pengertian dari lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat yang maksudnya proses pendidikan dengan tujuan untuk mendebat dalam fungsi lembaga pendidikan ada dua, yaitu fungsi manifest, yaitu fungsi lembaga pendidikan yang disadari, sedangkan menjelaskan adalah fungsi lembaga pendidikan yang tidak disadari. Jadi kita udah paham mengenai 5 materi tersebut. Ada lembaga keluarga,
bahas lebih dalam lagi di yang pertemuan selanjutnya. Baik, untuk hari ini menguji dari diskusi Anda tadi, ya. Silakan Anda melakukan mengisi kuis ini. Silakan Anda scan barcode-nya atau melalui link tersebut. Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu materi yang kita pelajari hari ini? Kak tadi mengenai apa? Ahlinya keluarga ya? Silakan. Dapat memahami fungsi dan peran lembaga sosial. Pertama, saya mempelajari lembaga keluarga dalam generasi Z saat sekarang ini. Jadi fungsi lembaga keluarga dalam generasi Z ini yaitu untuk keluarga selalu mengawasi anaknya dalam bermedia sosial dan menggunakan teknologi. baik. Terima kasih. Plus untuk lanjut Mas Windy. Ya, pada saat ini karena kita dapat memahami mengapa kita sekolah dan menjalankan pendidikan. Terima kasih. Oke, plus. Baik, lanjut kesimpulan dari lembaga agama. Oke, silakan lanjut. Jadi lembaga agama itu adalah hubungan masyarakat dengan Tuhannya. Fungsinya agar masyarakat menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, aplaus. Bagus. Lanjut ke lembaga politik. Ya. Jadi lembaga politik itu adalah seperangkat temuan dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan. Lembaga politik ini berfungsi untuk memelihara ketertiban di dalam atau internal order, menjaga keamanan di luar atau external security, mengusahakan kesejahteraan umum atau general welfare. Ciri-ciri lembaga politik itu kayak seperti terdapat komunitas manusia yang secara sosial bersatu atas dasar nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Sekian. Baik, aplaus. Tidak. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan melihat lagi melanjutkan kajian mengenai ekonomi dan politik yang akan kita bahas karena ini yang belum Anda masih sedikit Anda pahami, kita akan dalami di pertemuan minggu depan. Baik, sebelum pertemuan ini berakhir, kita refleksi terlebih dahulu pembelajaran kita hari ini. Dimohon untuk mengeluarkan kertas setengah lembar, bisa berbagi dengan temannya. Bagian mana yang belum dipahami? Refleksi yang keduanya, bagian mana yang belum dipahami? Refleksi yang ketiga, apakah LKPD membantu Anda dalam memahami materi? Baik, sudah selesai. Silakan dikumpulkan ke depan. Udah semuanya? Baik, untuk
tugas Anda di rumah, kita masuk nanti mendalami materi yang belum dipahami. Kemudian juga hasil dari diskusi hari ini Anda boleh bikin berupa storybook ataupun berupa PPT ataupun bisa berupa video. Oke? Bisa dipahami untuk tugasnya? Bisa. Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing, rapikan lagi tempat duduknya. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Jadi jangan lupa untuk tugasnya di pertemuan berikutnya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin.